بركة وفقد موجع. Ya, yang namanya tesis nggak usah dibalas dengan perang, dibalas saja dengan antitesis lagi atau dibalas dengan dalil. Dalil PS dalil. Kalau perang, ya orang Banten nggak usah dia ngomong gimana orang Banten kalau perang, ya kan? Bersejaman. Bagaimana narasi hari ini yang dikatakan bahwa seorang Mbah Hasyim Asy'ari pernah berguru kepada atau pernah diperintahkan oleh seorang Habib namanya Habib Qasim untuk mendirikan NU. Padahal yang kita tahu dalam sejarah, bahkan tokoh sejarahnya juga waktu itu masih ada, yaitu Mbah As'ad, dan pernyataan beliau itu berhasil kita rekam yang menjadi sumber sejaman yang tidak terbantahkan, bahwa pendirian Nahdlatul Ulama adalah oleh ulama-ulama Jawa Timur, Jawa Tengah khususnya, ditambah Jawa Barat, kemudian dengan isyarah ilahiyah rabbaniyah dari Mbah Khalil Bangkalan, di mana Mbah As'ad Syamsul Arifin diperintahkan oleh Mbah Khalil untuk membawa tasbih dan tongkat, kemudian diberikan kepada Mbah Hasyim. Dan ini tidak bisa dibantah. Nah, sekarang ada narasi-narasi baru di mana sejarah keluhuran pendirian NU itu mau dibelokkan. Nah, kalau kita diamkan, masa depan sejarah NU itu akan berubah arahnya sesuai dengan keinginan orang-orang yang merubahnya, jika kita sebagai penerus dari Mbah Hasyim Asy'ari tidak mau menjaganya. Memang NU tidak didirikan oleh Mbah Hasyim Asy'ari sendiri. Mustahil organisasi besar didirikan oleh seorang tokoh. Walaupun beliau besar, Mbah Hasyim, tetapi NU didirikan oleh banyak ulama. Yang ulama itu kemudian sepakat untuk menjadikan Mbah Hasyim sebagai pionir dan Rais Akbar yang pertama. Itu sejarahnya. Walaupun mungkin ide-ide dasarnya memang dari Mbah Hasyim, tetapi ketika mau mendirikan, misalnya Ki Rafiyuddin mendirikan Patsun, memang Ki Rafiyuddin punya pikiran sendiri, tapi nggak mungkin bisa mendirikan Patsun yang hari ini begitu luar biasa kiprahnya di tengah masyarakat Banten, khususnya para alumni-alumni Teguh Ireng, kalau tidak dibantu oleh Kiai Syadzili, Tabari Syadzili, Kiai Taqiyuddin, Kiai Abdullah Musta'in, Kiai Mahrus, dan semua alumni-alumni Teguh Ireng. Tidak mungkin. Begitu pula pendirian Nahdlatul Ulama. Yang mendapatkan ilham Rabbani adalah Mbah Khalil. Diberikan kepada Mbah Hasyim. Mbah Hasyim kemudian mengajak para ulama. Banyak ulama-ulama yang ikut. Nah, kemudian ada katanya sejarah beberapa orang yang ikut dalam awal NU. Kemudian sejarah dada. Itu teknis organisasi, dinamika yang ada pada saat itu. Dari mana saya tahunya? Dari ketika Perjuangan Wali Songo Indonesia ini dibentuk. Perjuangan Wali Songo ini dibentuk awalnya beberapa orang. Kemudian banyak yang mendukung pengurus. Kemudian ada karena ada dinamika ketidakpuasan individu, akhirnya dia berhenti. Ketika misalnya akta notaris belum jadi, dia berhenti dulu. Memang dia pendiri awal, pencetus. Tapi ketika dia karpe dewek, nggak mau bareng-bareng, kemudian dia tidak ada di dalam akta notaris itu. Dan sedangkan sejarah itu membutuhkan sebuah bukti empiris berupa catatan. Makanya Yai Rafiyuddin ini, anggota-anggota ini harus dicatat, nanti bikin sebuah bunga rampai, buku bunga rampai Patsun alumni Teguh Ireng kiprah di Banten. Siapa saja yang hadir ketika acara pengajian di pesantren Kiai Taqiyuddin di Bogor, dihadiri oleh Kiai Kobari, Kiai Rafiyuddin, Kiai Abdullah, dan para alumni lainnya, dicatat semua ya. Karena ini bukti sejaman akan sahabat-sahabat kita ini semua. Nanti kalau cucu-cucunya 100 tahun lagi ingin tahu, dulu katanya mbah saya itu alumni Teguh Ireng, ada nggak catatannya di dalam buku alumni Teguh Ireng dari Banten? Ternyata Patsun membuat tahun 2025 sebuah buku bunga rampai yang di dalamnya ada foto-foto kegiatan, di dalamnya ada nama-nama. Kemudian akan dilihat, wah ini kakek saya ini merokok aja ngajinya ini. Alhamdulillah ada nanti. Ini bukti sejaman untuk anak cucu kita nanti 100-200 tahun yang akan datang. Oh wajahnya kok apa kakek kita begini, udang-udangnya hijau. Jangan-jangan udang hijau itu mau perang dia. Ternyata Syekh Tabari sendiri.
Kalau beliau ke rumah saya ini udah dari dulu 2015-2016 sama-sama mempunyai kepedulian terhadap Kesultanan Banten. Kita mendirikan bersama beliau Rabitah Kesultanan Banten untuk bagaimana menjaga warisan-warisan leluhur, budaya dan agamanya. Nah ini dari dulu. Jadi beliau ini nggak usah pakai Google Map ke sini. Nggak usah pakai Google Map kalau beliau. Merem aja udah nyampe. Alhamdulillah, saya sebagai tuan rumah mengucapkan banyak terima kasih. Pada malam hari ini rumah dan pondok pesantren saya diberi kehormatan untuk menjadi tuan rumah di dalam acara sakral dari Patsun, alumni pesantren Tebu Ireng, sunnya itu saresehan untuk negeri. Karena memang seorang murid tidak akan jauh dari gurunya. Ketika gurunya Mbah Hasim seorang ulama yang patriotik kebangsaan dan ketanah airan, dan ini dibuktikan oleh beberapa manuskrip resolusi jihad, fatwa jihad beliau, maka santri-santrinya pun penerus dan alumni dari Pondok Pesantren Tebu Ireng memiliki sikap yang sama. Selain i'dadul mutafaqqihina fiddin, Pondok Tebu Ireng itu, Pondok Tebu Ireng sudah terbukti melahirkan para alumni-alumni yang mempunyai kepedulian terhadap bangsa dan negara lebih dari yang lainnya. Alhamdulillah. Memang pondok pesantren itu tugas utama adalah i'dadul mutafaqqihin. Tapi dalam setiap pengajian wajib kita sebagai pengasuh pondok untuk juga menggelorakan semangat kebangsaan, semangat cinta tanah air, cinta kerukunan. Nggak mau perang kita dengan sesama bangsa kita, maunya rukun kita sesama bangsa. Ya, yang namanya tesis nggak usah dibalas dengan perang, dibalas saja dengan antitesis lagi, atau dibalas dengan dalil PS dalil. Kalau perang, ya orang Banten nggak usah dia ngomong gimana orang Banten kalau perang, ya kan, nggak usah diajarin lah ya. Tapi tugas kita adalah menjaga negara dan bangsa kita untuk tetap damai. Kita bantu pemerintah kita untuk menciptakan kedamaian di atas tanah air kita Indonesia, di mana dulu ratusan ribuan nyawa dari luar kita telah dikorbankan demi terwujudnya kemerdekaan ini. Dan ketika kemerdekaan dan kedamaian sudah kita raih, maka hifdzul maujud ini hukumnya wajib. Hifdzul maujud menjaga yang ada, yaitu negara kesatuan Republik Indonesia. Kedamaian dan ketertibannya harus menjadi perhatian yang utama bagi kita. Dan ini adalah yang diwariskan oleh Mbah Hasim Asy'ari, diwariskan oleh Mbah Khalil Bangkalan. Mbah Khalil Bangkalan itu mengaku dirinya itu sebagai murid Syekh Nawawi. Sebenarnya beliau itu tidak seperti Mbah Hasim ngaji pada Syekh Nawawi. Tapi kenapa Mbah Khalil ngomong beliau ini adalah murid dari Syekh Nawawi Tanara? Karena di dalam buku Haidar itu dikatakan bahwa Mbah Khalil itu banyak berdiskusi, karena satu letting berdiskusi dengan Syekh Nawawi. Jadi nggak ngaji satu kitab apa gitu, enggak, tapi berdiskusi, bahkan kadang-kadang adu dalil, debat-debatan. Tapi kemudian ketika beliau pulang, beliau mengaku sebagai muridnya Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani, karena beliau ke Mekah itu sudah luar biasa pinternya Mbah Khalil Bangkalan. Syekh Nawawi Tanara ke Mekah itu ya sudah pinter, karena sudah ngaji sebelumnya. Tapi kemudian ada perdebatan diskusi di dalam buku Haidar itu disebutkan. Dari situ Mbah Khalil mengakui bahwa Syekh Nawawi Tanara itu sebagai gurunya. Luar biasa debatan, kemudian mengaku gurunya. Alhamdulillah ini Ketua MUI Kecamatan Kresek hadir, Yai Abdul Muhid. Coba angkat tangannya, takut ada yang... Nah ini Yai Abdul Muhid ini adalah Ketua MUI dari Kecamatan Kresek, sekaligus merangkap pangkatnya kakak saya.